Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Febriani selaku moderator dari kelompok 5 Pratikum Hayati. Baik, kali ini adalah saya akan menjelaskan tentang perhitungan itu sendiri. Bisa teman-teman lihat dari perhitungan kami. Pertama tuh kami menghitung dari sintesis esternya dulu. Di situ kita tahu bahwa kami akan mencampurkan 20 ml sekunder butanol ditambah 3 tetes H2SO4 dan juga 60 ml asam asetat glasial. Jadi bisa teman-teman lihat ini adalah strukturnya dari senyawa ester tersebut. Nanti akan menghasilkan CH3COO, C6H12. Maka itu tuh nanti di perhitungannya kita ketahui bahwa volume sekunder butilnya adalah 20 ml. Dan kita tahu Pi-nya itu adalah 116 gram per mol. Jadi kita bisa mencari massa dari si C6H12O2 ini. Jadi kita dapat massanya adalah 16 gram. Baru kita mencari mol dari si C6H12O2 karena nanti kita akan buat ini ya mula-mula reaksi dan sisa. Jadi kita dapat 0,137 mol. Baru setelah itu kita juga cari nih mol dari asam asetat glasialnya. Nah, sudah didapat nih teman-teman bahwa cuman diketahui itu volume, Pi sama MR-nya. Otomatis kita harus mencari massanya. Oke, jadi kita udah dapat nih masanya adalah 63 gram dan juga setelah itu kita mencari molnya pastinya yaitu 1,05 mol. Baru kita buat mula-mula reaksi dan sisa teman-teman. Jadi yang akan habis itu adalah dari si sekunder butanol ini, atau kami pakainya baru tuh sudah di 0, nah udah dapat reaksi pembatasnya teman-teman itu 0,137 mol. Jadi habis kan di reaktannya sisa si asam asetat glasialnya. Nah, dari asam setelah itu di produknya itulah yang kita olah. Jadi sudah kita olah dia, kita mencari masanya. Jadi udah dapat masanya adalah 19,591 gram. Nah, setelah itu kita akan mencari dari si rendaman itu sendiri teman-teman. Jadi kita cari rendamannya. Jadi dari 7,9 itu kita per 20,84 itu bisa teman-teman lihat cara mencarinya itu massa sama dengan volume dikali Pi gitu. Jadi 7,9 per 20,84 dikali 100%, karena kita mencari rendaman maka akan dapat 34%. Itu saja dari kami. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya Puja Lila Sulaiman akan melanjutkan mempresentasikan hasil praktikum kami pada bagian pembahasan, yaitu pada praktikum yang telah dilakukan pembuatan ester sekunder butil asetat dari asam asetat glasial dan sekunder butanol melibatkan reaksi esterifikasi antara asam asetat glasial CH3COOH dan sekunder butanol. Pada praktikum ini kami menggunakan katalisator asam yaitu asam sulfat dan menggunakan reflux selama 90 menit dengan suhu 90 sampai 100 derajat Celcius. Untuk mempertahankan konsentrasi larutan sampel, untuk memisahkan ester dengan pelarutnya, kami menggunakan corong pemisah. Hasil ester yang didapatkan dalam praktikum ini berupa cairan sebanyak 6,6 ml. Mungkin sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu pembahasan tentang KLT. Nah, jadi pada praktikum kali ini kami melakukan karakterisasi uji kromatografi lapis tipis. Di sini kami menggunakan 3 sampel, yaitu ester sekunder butil asetat, sekunder butanol, dan asetat glasial. Nah, LWN yang kami gunakan yaitu N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 5 ml dibanding dengan 5 ml atau 1 dibanding 1. Namun setelah LWN mencapai pada batas 4 KLT, pada praktikum ini kami tidak menemukan noda atau spot pada plat KLT yang telah kami lakukan. Ini mungkin dikarenakan kelompok kami melakukan beberapa kesalahan. Nah, kesalahan tersebut mungkin dapat berupa pemilihan dan perbandingan LWN yang kurang tepat. Nah, pemilihan LWN yang tidak tepat ini sangat bergantung kepada sifat-sifat suatu senyawa, sehingga jika kesalahan dalam perbandingan ini, maka plat KLT tersebut tidak akan mengalami kenaikan atau bisa dikatakan gagal.
Nah, yang kedua itu konsentrasi sampel yang rendah. Penggunaan konsentrasi sampel yang rendah mengakibatkan noda atau spot tidak terlihat pada uji KLT. Seharusnya sampel yang digunakan untuk uji KLT ini memiliki konsentrasi yang pekat. Nah, selanjutnya mungkin kesalahan yang sempat terjadi pada saat uji KLT ini yaitu konsumsi sinar UV yang sangat terlalu kecil. Dalam beberapa kasus sinar UV yang diterapkan mungkin tidak cukup untuk menyebarkan fluoresensi noda pada kromatogram. Hal ini dapat terjadi jika sinar UV diberikan pada valen yang tidak sesuai dengan fluoresensi noda yang ada pada kromatogram. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya adalah hasil FTIR. Nah, dimana kita ketahui fungsi kita melakukan FTIR ini adalah agar kita mengetahui gugus-gugus apa saja yang terkandung dalam senyawa kita. Nah, pada umumnya ketika kita melihat spektrum FTIR, kita pasti mencari puncak-puncak atau daerah-daerah tertentu yang mencerminkan ikatan atau gugus fungsional khusus dari senyawa organik. Nah, yang pertama panjang gelombang 2973,60 cm ini, cm pangkat -1 ya, menunjukkan daerah spektrum yang biasanya terkait dengan ikatan C dengan H. Nah, di sana di bawah angka tersebut dituliskan juga 74,74%. Nah, apa sih maksudnya itu? Maksudnya pada panjang gelombang 2973,60 tadi dia banyaknya cahaya yang diteruskan melalui sampel pada panjang gelombang itu sebanyak 74,74%. Nah, untuk panjang gelombang yang kedua yaitu berada di 1732,31. Nah, pada spektrum FTIR ini menunjukkan adanya ikatan karbonil yaitu ikatan C rangkap 2 dengan O. Nah, di sana ada sebesar 32,84 cahaya yang diteruskan melalui sampel pada panjang gelombang ini. Jadi pada panjang gelombang 1732,31 ada 32,84% cahaya yang diteruskan. Nah, yang selanjutnya pada gelombang 1241,85 itu menunjukkan adanya ikatan atau gugus tertentu dalam senyawa organik. Namun, identifikasi yang lebih spesifik memerlukan analisis lebih lanjut dan informasi dari daerah-daerah spektrum FTIR lainnya. Nah, dalam konteks ini, angka gelombang ini memungkinkan menunjukkan adanya ikatan C dengan O atau C dengan N, tergantung pada senyawa spesifiknya. Jadi gugus ini sering terkait dengan senyawa-senyawa seperti ester, amida atau eter. Nah, persentasinya di sana ada 17,98%, menunjukkan bahwa pada panjang gelombang itu ada 17,98% besar cahaya yang diserap oleh sampel. Nah, jadi dari hasil FTIR itu didapatkan bahwa dalam ester kami ini terdapat ikatan yang pertama ada ikatan C dengan H atau ikatan karbon hidrogen. Yang kedua ada ikatan karbonil yaitu ikatan C berangkap 2 dengan O, dan ada ikatan C dengan N. Nah, baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.